ketujuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu proklamator dan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Bunga Ari Givani Pustiawati, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Kadek Rian Jadinata, nomor absen 11. Saya Ide Reza Revaluna, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nini Azizani, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sita Salinari, nomor absen 22. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakang proklamasi yang akan dijelaskan oleh Reza. Latar belakang proklamasi. Latar belakang adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom pertama oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan kembali oleh tentara Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rentetan peristiwa yang akan dijelaskan oleh Rian. Setelah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, setelahnya terjadi beberapa rentetan peristiwa seperti peristiwa Dalat, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, hingga pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Pertama, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang dan 47 km wilayah hancur akibat bom atom. Bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang. Peristiwa Dalat. Jenderal Terauchi Hisashi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiv Mangunkusumo untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini ialah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Setelahnya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 oleh golongan muda. Tujuan penculikan tersebut adalah salah satunya untuk agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Setelahnya, perumusan naskah proklamasi. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Beliau turut menyusun teks proklamasi yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis dengan tulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Yang terakhir adalah puncak proklamasi, terjadi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno mewakili bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi. Selanjutnya kami akan mempresentasikan peran tokoh proklamator yang akan dijelaskan oleh saya dan Jelita. Peran tokoh proklamator yang pertama ada I.R. Soekarno. I.R. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di sekolah rakyat Standard School, Yorkshire School di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1915. Soekarno melanjutkan ke HBS Surabaya dan 5 tahun kemudian melanjutkan ke THS di Bandung. Pada tahun 1925 lulus dari perguruan tinggi dan menyandang gelar insinyur. Pada waktu belajar di Surabaya, Soekarno banyak belajar tentang politik, terutama dari politikus besar bernama Cokroaminoto. Dari sinilah rasa nasionalisme dalam diri Soekarno makin menggelora. Setelah lulus kuliah tahun 1925, Soekarno mendirikan Allegiant Studies Club di Bandung. Perkumpulan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya PNI. PNI didirikan Soekarno pada tanggal 4 Juni 1927. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang menyadari bahwa Soekarno adalah tokoh penting sehingga Jepang mulai memanfaatkan Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap program propaganda Jepang.
dalam keanggotaan BPUPKI, Soekarno menjadi ketua panitia 9 dan dalam PPKI menjadi ketuanya. Dalam sidang PPKI, Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pertama, Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dengan didampingi Muhammad Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. I.R. Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur sebagai wujud rasa terima kasih bangsa dan negara atas jasa-jasa I.R. Soekarno. Pemerintah menganugerahkan gelar kepada I.R. Soekarno sebagai pahlawan proklamasi. Berikut beberapa peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang ketiga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli Muhammad Hatta adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah putra dari Haji Muhammad Jamil. Pendidikan Muhammad Hatta dimulai dari Sekolah Dasar Belanda ILS di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan ke Mulo di Padang. Setelah tamat Mulo, Muhammad Hatta berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School atau Sekolah Dagang Menengah. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta mendapat beasiswa untuk belajar di Handelshoge School atau Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam, Belanda dan lulus tahun 1932. Pada masa pendudukan Jepang, Muhammad Hatta bersama tokoh lain memimpin putra. Menjelang masa kemerdekaan, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil Soekarno dalam PPKI. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Desember 1956, Muhammad Hatta tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Walaupun tidak aktif di pemerintahan, Muhammad Hatta tetap berjuang untuk rakyat. Berikut beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Dan yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. Peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada waktu menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongjava, Persatuan Mahasiswa di Belanda. Pada waktu pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo dipilih sebagai anggota BPUPKI yang diangkat oleh Bunsai Kandu berkat pengalamannya bekerja untuk Laksamana Maeda. Menjelang proklamasi kemerdekaan, peran Ahmad Subarjo sangat besar dalam terlaksananya proklamasi. Ahmad Subarjo berperan dalam membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda di Rangas Depok. Ahmad Subarjo berhasil membujuk para pemuda untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ahmad Subarjo berhasil membujuk Laksamana Muda Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Ahmad Subarjo menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat langsung dalam penyusunan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta,
meninggal dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina dan dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat Ahmad Subarjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Yang kedua, Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Soekarni meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 dalam usia 54 tahun. Soekarni adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan salah seorang tokoh pemuda serta pejuang yang gigih dalam melawan penjajah. Peran Soekarni dalam proklamasi kemerdekaan yaitu mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Peran Sayuti Melik adalah proklamasi kemerdekaan adalah mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Tokoh selanjutnya yaitu BM Diah yang merupakan wartawan yang menyiarkan berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya ada Suwiryo. Suwiryo adalah Gubernur Jakarta yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi serta pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Selanjutnya ada Muwardi. Muwardi lahir pada tanggal 30 Januari 1907 di Pati, Jawa Tengah. Muwardi adalah dokter spesialis terakhir lulusan Stovia. Muwardi merupakan putra ketujuh dari 11 bersaudara putra-putri keluarga M. Sastrowardoyo. Pendidikannya diawali di sekolah dasar Bumi Putra. Oleh karena kepandaiannya, kemudian dipindahkan ke HIS, merupakan sekolah dasar berpengantar bahasa Belanda. Setamat dari HIS, ia melanjutkan sekolah di ELS. Selama di ELS, Muwardi melanjutkan studinya ke Sekolah Dokter Jawa Stovia di Jakarta dan berhasil lulus serta resmi menjadi dokter pada tanggal 1 Desember 1933. Pada masa kedudukan Jepang, Muwardi masuk ke salah satu organisasi bentukan Jepang karena semua organisasi dibubarkan Jepang. Muwardi masuk dalam organisasi Barisan Pelopor dan bahkan Muwardi diangkat sebagai komandan untuk tingkat Jakarta dan sekitarnya. Menjelang proklamasi, Muwardi diangkat menjadi pemimpin Barisan Pelopor untuk seluruh Jawa. Atas semua perjuangannya yang sangat tulus pada bangsa dan negara, maka pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia mengangkat almarhum Muwardi sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 190 tahun 1964 pada tanggal 4 Agustus 1964. Franz S. Mendur adalah seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil pendidikan pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama kawan-kawannya di Indonesia Press Photo Service IPPHS. Selanjutnya ada Syahrudin. Syahrudin adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi pada waktu personal Jepang istirahat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 sore. Nah, selanjutnya ada Latif Hendraningrat. Pada saat pelaksanaan proklamasi, Latif Hendraningrat adalah salah satu tokoh yang cukup sibuk. Beliau menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di rumah I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada waktu pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, beliau mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi dengan dibantu oleh S. Sukut mengibarkan sang saka merah putih dan yang membantu membawakan bendera adalah S.K. Trimurti.
selanjutnya F. Us dan Yusuf Renodipuro. Kedua tokoh tersebut berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. F. Us dan Yusuf Renodipuro adalah penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak pesertai. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari makalah kami hari ini. Baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu proklamasi 17 Agustus 1945 besar bersama bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 juga merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Proklamasi 17 Agustus 1945 melibatkan peran banyak orang, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi sebagian bangsa lain juga bersimpati untuk perjuangan bangsa Indonesia. Para tokoh memiliki peranan berbeda-beda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang harus dilakukan. Para tokoh perjuangan itu senantiasa rela berkorban dan tanpa pamrih untuk berjuang mencapai kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Mereka bersatu saling bahu-membahu bersama rakyat, rela berkorban tanpa pamrih untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Saran dari kelompok kami melakukan refleksi nilai-nilai kepahlawanan dari para tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu yang sangat penting dan banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kali. Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian dari kami tutup dengan para